Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kian Service. Kali ini kita akan memperbaiki water heater gas merek Rinnai yang tidak bisa menyala apinya. Namun sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Mari kita bongkar. Setelah tadi kita cek dan kita bongkar covernya, saatnya kita lepaskan kabel-kabel pemantik dan sensor api. Setelah itu kita buka baut yang menghubungkan ke kabel ground. Nah, ini adalah kabel ground. Setelah itu kita buka soket yang menghubungkan ke solenoid. Nah, ini ada 3 kabel dan soketnya warna hitam, dan soket putih ini yang menghubungkan ke switch. Nah, dia ada 2 kabel. Setelah itu kita akan buka kabel untuk ke sensor panas. Nah, ini adalah kabel untuk ke sensor panas. Setelah itu kita akan membuka kabel yang terhubung ke box baterai. Nah, ini caranya kita buka dulu baut-baut yang ada pada box baterai sehingga kita mudah melepaskan kabelnya. Nah, ini adalah kabel yang terhubung ke box baterai. Nah, setelah terlepas, lalu kita buka si modulnya. Nah, ini kabelnya kita tarik, kita keluarkan semua, lalu nanti kita ganti dengan modul yang baru. Dan ini adalah modul yang baru yang akan menggantikan modul yang lama yang sudah rusak. Ini modul lama yang sudah rusak dan akan kita pasang dengan modul yang baru. Nah, setelah bautnya dipasang, lalu kita pasang kabel-kabelnya nanti. Nah, ini harus kita kencangkan dulu bautnya supaya si modulnya tidak bergerak-gerak saat kita pasang kabel-kabelnya. Nah, ini harus diperhatikan, yang ada huruf S ini adalah untuk ke sensor api. Nah, sensor api itu yang paling ujung sebelah kiri dan jarumnya yang paling panjang sendiri. Nah, ini HP1 dan HP2 itu bebas dimasukkan ke busi pemantik. Nah, ini ada 2 kabel untuk ke pemantik. Setelah semua kabel pemantik dan sensor api terpasang, lalu kita pasang kabel-kabel yang lainnya. Di sini ada kabel ground yang warna orange. Nah, ini bisa dipasangkan atau dibautkan ke mana saja. Lalu soket untuk ke solenoid yang 3 kabel. Nah, ini kita pasang ke solenoid dan warnanya hitam. Juga soket untuk ke switch. Nah, ini adalah soket untuk ke switch, warnanya putih dan warnanya kabelnya itu merah dan kuning. Dan ini harus kita pasangkan ke box baterai. Ya, ini yang plus, yang kabelnya berwarna kuning. Dan yang minus itu kabelnya yang berwarna hitam. Nah, ini jangan sampai salah pasang kabel. Kalau kabelnya salah pasang, nanti tidak akan nyala pemantiknya. Nah, ini kita cek dulu semua
kondisi kabel apa sudah terpasang atau belum. Sekarang akan kita coba. Nah, ini coba secara manual, pemantik sudah bunyi dan lampu juga sudah menyala. Nah, kita bisa lihat di busi pemantiknya itu sudah memercikan api. Nah, dan solenoid pun sudah berbunyi. Nah, ini bisa dipastikan 80% water heater akan berfungsi kembali. Bisa kita lihat dengan jelas percikan api pada busi pemantiknya. Ya, begini cara mengecek manual untuk pengetesan pemantik pada water heater. Setelah itu kita pasang kembali box baterai pada tempatnya. Nah, di sini ada 2 baut yang harus kita pasang dan kencangkan. Ini bautnya harus kita kencangkan supaya nanti baterainya tidak lepas boxnya. Setelah itu covernya kita pasang kembali. Nah, caranya seperti ini, dan kita pasang bautnya, lalu kita kencangkan kembali baut-baut untuk cover water heaternya. Setelah itu kita pasang kembali knop-knop yang ada pada water heater. Di sini ada 3 knop, yang sebelah kanan untuk pengaturan air, yang sebelah kiri untuk mengatur suhu, dan yang tengah untuk gede kecilnya api. Nah, ini water heater sudah terpasang di kamar mandi. Akan kita coba nyalakan menggunakan air. Nah, ini lampunya sudah menyala dan api sudah terlihat biru pada bagian dalam water heater. Begitu juga pada bagian samping water heater. Untuk Anda yang water heaternya bermasalah, silakan menghubungi kami melalui WhatsApp yang ada di deskripsi. Begitulah tutorial cara mengganti modul water heater. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.